Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu, kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai P3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi P3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang P3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai P3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai P3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya, yang paripurna, Bu ya. 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka, tambah penyakit, Tambah sakit ya. tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Iya, benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak senyum, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak, kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya? Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. bantu sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya, ANC-nya. 2 kali dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah itu udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala Puskesmas dari Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan juga bersama Bapak Bapak Nanang ya sebagai Kapus, dan juga Pak Dr. Renal, bagian pelayanan dari Puskesmas dari Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Masih dalam perbincangan kita seputar pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir, terutama pada pembangunan pelayanan di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kita langsung saja bersama Bapak Nanang, Kepala Puskesmas dari Bangko Kanan ini, pemirsa. Ya, Pak Nanang, nah, saya biasa dipanggil Bang Sam. Bang Sam. Nama saya Sam Bahrunzi, Samsujan Bahrunzi sebenarnya. Kemudian disingkat menjadi Sam Bahrunzi. Tapi biasanya nama on airnya Bang Sam. Bang gitu Sam, ya. siap Pak. Ya, karena kalau dipanggil Bang Sam kan agak lebih muda kan gitu. Memang masih muda. Oh, iya Pak. Iya. Hanya di bawahnya dia. Nah, itu masalahnya Pak. Bawahnya ini agak putih sih itu ya. Jadi nggak Cuaca. Ya. Oh, pengaruh cuaca nih Pak ya. Pengaruh cuaca bisa putih. Iya. Ya gini, Pak Nanang, ini kita tinggalkan dulu masalah cuaca yang bisa mempengaruhi masalah jenggot, Pak.
Kita sekarang bicara masalah puskesmas saja lah Pak ya. Siap. Nah, sedikit saja. Bisa ceritakan sejarah puskesmas ini Pak? Sedikit. Ya, puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat. Di mana puskesmas ini skenario yang dibangun oleh pemerintah itu berbeda dengan rumah sakit. Iya pasti. Di mana di puskesmas kita bermain di area preventif, promotif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Itu juga diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan 75 tahun 2014 yang saat ini juga menjadi PMK nomor 4 tahun 2019. Nah, terkait hal tersebut, undang-undang juga mengamanahkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk hidup sehat. Pasti. Sejarahnya kita back to basic, kembali ke awal. Iya. Bangko Pusako ini besar Bang, Iya. besar, sangat luas sekali. Jadi sebelum Bangko Pusako ini ada, ini masuk Lima Melintang. Oh, masuk Lima Melintang Lima ini. Melintang. Lima Melintang ada di sana ya? Benar. Ya. Masuk Lima Melintang hingga ke Balam. Terjadilah otonomi daerah, terjadi pemekaran kecamatan, jadilah Bangko Pusako. Di Bangko Pusako dengan hampir total saat ini 55.000 jiwa jumlah penduduknya, itu tidak akan tercover satu puskesmas. Betul. Nah, puskesmas yang ada pada saat itu adalah Bangko Jaya di kilometer 12. Oh iya, di jalan lintas itu ya? Iya. Sangat jauh kalau dari Sangat jauh. Nah, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terabaikan. Kenapa? Karena di Bangko Pusako itu ada 14 desa, 14 kepenghuluan, dan 2 kelurahan. Nah, atas dasar itulah pemerintah membuat suatu terobosan yang sangat baik sekali untuk meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Di mana masyarakat nanti bisa secara langsung berobat dekat, tentunya bisa mengirit kos atau pembiayaan masyarakat. Dibangunlah puskesmas tersebut di tahun 2023 dan operasionalnya tahun 2024. Jadi kalau sekarang tahun 2024 berarti sudah 20 tahun. 2024, 2014, 2024, 2014, 2024. Jadi 20 tahun menginjak proses pendewasaan diri. Nah, di situ kita banyak membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah dengan berdirinya Puskesmas Bangko Kanan ini, di mana Puskesmas Bangko Kanan ini adalah puskesmas yang ada di Kecamatan Bangko Pusako. Jadi 2 puskesmas berada di wilayah Kecamatan Bangko Pusako. Covered area atau wilayah kerjanya kira-kira mencakup daerah mana saja kalau untuk Bangko Kanan gitu? Iya, makanya saya bilang konsep pembangunan puskesmas ini merujuk kepada peraturan pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan pertanggungjawaban wilayah. Jadi kita bukan individu per individu, tidak. Makanya saya bilang di awal tadi berbeda dengan konsep rumah sakit. Puskesmas ini lebih luas lagi, Bang. Lebih luas lagi. Nah, di situ dari 14 desa dan 2 kelurahan kita diberi tanggung jawab untuk 7 wilayah kerja atau 5 desa, 2 kelurahan, mulai dari Bangko Kiri, Kelurahan Bangko Kiri, Kelurahan Bangko Kanan, Kepenghuluan Bangko Mukti, Kepenghuluan Bangko Makmur, Kepenghuluan Sungai Menasip, Kepenghuluan Teluk Bano 1, dan Kepenghuluan Pematang Damar. Nah, Pematang Damar ini yang sangat aksesnya sangat jauh ya, karena Pematang Damar itu secara geografis dia berbatasan dengan si Arang-Arang, dengan Pujut. Ya. Jadi di situ kita harus berinov lagi, berkoordinasi dengan baik dengan Puskesmas Pujut atau dengan Puskesmas Bangko Jaya, karena Bangko Jaya juga lebih dekat ke Pematang Damar tadi. Seperti itu, Bang. Jadi kita konsep puskesmas ini mendatangi masyarakat untuk meningkatkan atau memutus mata rantai penyebaran penyakit dengan cara mengunjungi mereka, gitu. Oke. Nah, kira-kira berapa berapa jiwa yang menjadi
ya mungkin apa namanya ya, yang akan menjadi tanggung jawab pelayanan dari puskesmas ini di 5 desa dan 7 kelurahan tadi. Iya, kita berbasis data, makanya evidence based ya. Evidence based itu berbasis data. Sasaran kita itu sebenarnya dibuat oleh BPS ya. BPS itu 25.000 hampir jumlah jiwa yang harus kita cover, yang kita pertanggungjawabkan ya. Tetapi hingga saat ini data yang kita miliki itu data real kita itu ada 21.000. Jadi kita ambil ke sasaran aja lah, ke 25.000. Itu yang menjadi tanggung jawab penuh puskesmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi kita bukan hanya mengobatin, terus memberi obat, terus lepaslah tanggung jawab kita. Tidak seperti itu. Kita beri pendampingan, edukasi, penguatan dengan struktur organisasi puskesmas yang hingga sampai ke desa tadi. Ada bidan desa, ada pustu. Nah, mereka ada perwakilan kita untuk mempertahankan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya gitu, Bang. Iya. Nah, kan apa namanya? Untuk melayani sebanyak itu jiwa, 25.000 lah sebenarnya kan yang harus ditanggung jawab, yang realnya begitu. Belum lagi yang biasnya entah mungkin orang pendatang atau di mana gitu kan. Nah, itu tentu dibutuhkan fasilitas yang cukup memadai untuk memberikan pelayanan nantinya kepada siapapun pasien yang ingin atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di sini. Nah, bagaimana dengan fasilitas di sini? Fasilitas kita, kalau kita berbicara fasilitas itu luas, Bang. Ya, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari SDM-nya, mulai dari alkesnya, nah, juga tuh harus bersinergi, harus sama, sehingga nanti pada akhirnya memang masyarakatlah yang menjadi raja terhadap pelayanan kita. Betul. Kan begitu, Bang. Ya. Sama masyarakat itu sama juga dengan apa namanya, dengan pembeli. Benar. Iya. Benar. Pembeli adalah raja. Benar. Kan? Juga begitu masyarakat adalah raja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Benar. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, makanya saya bilang tadi itu kita ada pustu, kan begitu kan. Nah, pustu Polindes. Jadi setiap dari 5 desa dan 2 kelurahan itu 5 memiliki bangunan pustu Polindes. Yang 2 ini kelurahan Bangko Kiri dan Bangko Kanan tidak memiliki. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan puskesmas. Betul. Nah, jadi kita tidak tinggal diam. Artinya kita tunjuk satu petugas yang bertanggung jawab untuk melihat atau meninjau setiap waktu persoalan-persoalan kesehatan. Nah, artinya di situ dari infrastruktur sudah terpenuhi untuk memberikan pelayanan. Selain memang bangunan puskesmas yang ada di sini, gitu ya. Selain dengan bangunan puskesmas yang ada di sini. Nah, setelah itu kita juga ada mobil ambulan, ada ambulan untuk melakukan pengobatan, untuk memberikan penyuluhan, untuk antar mayat atau mengantar merujuk pasien. Itu mungkin dari sisi infrastrukturnya. Namun tingkat kepuasan masyarakat itu berbeda-beda. Kacamata masyarakat itu memandang puskesmas itu seperti selayaknya suatu rumah sakit. Nah, di situ paradigmanya yang harus dibedakan. Makanya kalau itu yang terjadi, Bang, tugas puskesmas lah untuk menjelaskan kepada masyarakat agar pemahaman tersebut bisa diterima sebaik-baiknya dengan cara dan budaya setempat, bahwa puskesmas adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan, tetapi stratanya beda dengan rumah sakit. Nah, tuntutan masyarakat itu luar biasa. Hingga hari ini mereka juga meminta spesialis harus ada di sini. Nah, itu sebenarnya berbeda dengan konsep dasarnya, karena konsep dasar puskesmas itu adalah memberikan pelayanan dasar, mempertahankan kesehatan masyarakat. Satu. Terus yang kedua, ketenagaan. Ketenagaan itu memang ada rumusnya, Bang. Ada rumusnya. Iya, ada rumusnya. Ada rumusnya itu diatur juga oleh aturan. Kita 25.000 nih, ambil nih, Bang, sasaran ya kan? 25.000 orang. 25.000 jiwa.
jiwa, 25.000 penduduk. 1:5.000. Jadi satu orang dokter itu mampu dengan hitung-hitungan aturan yang sudah dibuat ya. Di atas kertas lah. Iya, di atas kertas. 1 bulan itu dia 5.000 melayani. Jadi kalau kita bagi 5.000 bagi 30 sekitar 160 orang satu hari. Itu yang mampu seorang dokter itu untuk melayani. Dokter kita 3 kali 5.000 berarti 15.000. Masih kurang sih. Masih kurang. Nah, tentu kita tidak berdiam diri di sini. Artinya apa? Kita usulkan untuk pemenuhan kuota si dokter. Kalaupun itu belum terpenuhi, kita berinov lagi. Artinya ada aturan yang memperbolehkan dokter memberikan kuasanya atau legislasi wewenang kepada siapa? Kepada nakes. Siapa nakesnya? Perawat dan bidan. Nah, untuk memberikan pelayanan medis dengan pemantauan si dokter tadi, Bang Renal tadi. Jadi Bang Renal ini dia penanggung jawab UKP. Dia punya tanggung jawab moral, Bang, untuk mempertahankan pelayanan di puskesmas ini, gitu Bang. Artinya meskipun SDM-nya kurang, si dokter tadi ketenagaannya, tapi kita punya cara gitu agar terpenuhi lah. Berarti itu sesuai dengan kata peribahasa, tidak satu jalan ke Roma. Bener. Iya kan, tidak satu jalan ke Roma, dan itu merupakan salah satu inovasi yang sangat brilian. Tapi memang biasa gitu Pak. Pada seseorang yang berada pada satu tempat yang kritis, dia akan berpikir ya untuk mencari jalan keluar bagaimana supaya bisa hidup di sana. Bener. Contohnya negara Jepang yang negaranya memang pada tempat yang kritis ya. Bener. Yang kurang sumber daya alam, tapi karena itu pula yang mereka jadi maju gitu. Iya. Kayaknya seperti itu dah. Makanya saya bilang kalau tuntutan masyarakat itu menginginkan puskesmas ini sebagai rumah sakit yang nggak usah kita sebut namanya, yang mewah, megah. Nah, itu yang harus kita luruskan. Puskesmas bukan rumah sakit, tetapi puskesmas akan memberikan pelayanan kesehatan strata 1, tingkat pertama. Jadi kalau mereka komplain, nggak seperti rumah sakit, memang puskesmas bukan rumah sakit. Nanti bisa dikirim ke rumah sakit kok gitu ya? Ya, tetap dirujuk gitu. Tetap dirujuk. Oke, saya lanjut ke Dokter Renal. Ini Dokter Renal. Nah, dalam yang namanya puskesmas tentu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Apalagi nih seperti kata Pak Kapus tadi, 25.000 orang yang akan dilayani. Itu secara di atas kertas hal begitu ya. Belum lagi yang pasien-pasien bias yang mungkin saja bukan penduduk di sini atau pendatang dan sebagainya. Nah, bagaimana pelayanan yang diberikan, dan tentu saja juga alur pelayanan dan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh puskesmas agar bisa mengcover ini. Gini Bang, pelayanan puskesmas Bangkok Kanan kami ini terutama pelayanannya untuk pasien-pasien yang datang ke sini, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Ada kunjungan sehat juga ya? Ada. Jadi kami melayani 2. Jadi pasien-pasien yang kunjungan sehat, yang sehat mau datang mau periksa kesehatannya bisa kami layani. Jadi di puskesmas kami ini kami layani mulai dari dia mulai datang, kami akan layani, kami sambut dengan di tempat pendaftaran sampai nanti di puskesmas ini ada 9 item pelayanan. 9 item pelayanan apa saja itu? Poli umum. Oh ya, poli umum. Kemudian ada poli anak, ada ibu hamil, kemudian ada poli TB, penyakit tidak menular, maupun juga gizi, laboratorium, dan juga ada juga satu tempat konsultasi untuk berhenti merokok. Itulah yang bisa kami. Untuk berhenti merokok? Ya, boleh. Ya, itu mungkin bisa didengar oleh teman-teman saya yang sekarang lagi duduk di sana gitu Pak. Yang kami menyediakan itu, jadi ada tempat konsultasi untuk pasien-pasien mungkin masyarakat yang mau berhenti merokok boleh datang ke puskesmas ini, kita konsultasi bagaimana untuk mengalihkan jangan merokok. Tapi begini Pak, itu bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok, ya kan? Bagaimana, ada nggak poli yang khusus bagi yang bisa membuat orang ingin berhenti merokok, Pak? Itu bisa. Dibuat, kita mulai dari usia dini. Ya. Oh, ini sudah terlanjur tua bagaimana Pak? Itu makanya supaya dia bisa berhenti datang ke tempat kami, kita akan konsultasi untuk
berhenti merokok. Ya, nanti saya akan sarankan kepada teman-teman saya yang lagi ngambil gambar. Ya. Oke. Jadi pelayanan kami di sini pelayanan 24 jam. Pelayanan Sesuai 24 dengan jam. namanya Puskesmas Rawat Inap Bangko Kanan. Jadinya kami memang seperti dialihkan seperti rumah sakit, tetapi kami tidak seperti rumah sakit, seperti kami hanya melakukan pelayanan dasar. Iya, Yang seperti yang dibilang Bapak Kapus tadi, tidak semua bisa kami cover dengan segala penyakit apapun, tetap karena kami sebagai dokter umum yang di sini, kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Ya. Nah, jadi pelayanan-pelayanan kami udah berbagian, jadi setelah dari pendaftaran sampai ke poli, dibagi ke poli-poli, itu kami tentukan penyakit-penyakitnya. Dan kami juga ada IGD secara 24 jam. Ada IGD ya. Ada IGD betul, 24 jam yang tetap tetap dijaga. Standby. Tetap ada sebagai nakes-nakes yang menjaga di situ juga. 24 jam siap kapan saja, tetap terbuka, tidak ada libur. Jadi di sini juga lengkap, ada IGD, pelayanan-pelayanan kami tetap untuk masyarakat, bagaimana masyarakat jangan sampai untuk pertolongan pertama lah utamanya. Ya, jadi kalau sudah kami penanganan, sudah kami tangani, sudah pasien sudah aman, sudah stabil, kalau memang butuh rujukan kami rujuk, dan tapi kalau sudah aman stabil bisa kami lakukan ada rawat inapnya juga sekalian. Jadi rawat inap bisa dilakukan untuk sampai pasien pulang di sini saja. Jadi dia masyarakat itu tidak usah lagi keluar lagi untuk pengobatan. Tapi kalau bisa di sini kami layani. Tetapi kalau memang butuh rujukan, tetap kami akan merujuk ke rumah sakit yang terdekat ataupun rumah sakit yang menerima pasien-pasien tersebut. Jadi pelayanan di sini Bapak Bang Sam, bahwa pelayanan di sini juga kami melayani BPJS. Ya. Kami tetap melayani BPJS. Karena itu memang kewajiban kami. Ya, kewajiban di puskesmas. Dengan BPJS mungkin masyarakat tertolong, ya, dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJKN-nya, jadi kami bisa melayani. Itu dia Pak, dalam mengcover pasien-pasien yang dalam pelayanan kami di sini. Bahkan juga kami juga melayani bukan hanya di gedung ini saja. Nah, itu tadi. Luar gedung. Tidak hanya pelayanan dalam berarti ya. Ya, Luar gedung. di luar gedung, ya. Seperti baik apa itu? Seperti di yang tadi dibilang Bapak Nanang, perpanjangan tangan kami di luar, jauh dari kami, seperti pustu-pustu juga, puskesmas membantu. Kemudian kami juga datang ke sekolah-sekolah. Itu tadi dia kesehatan usia dini, ya, baik dari TK, SD, SMP sampai SMA. Itu kami datang ke sekolah-sekolah, baik dalam untuk UKS, membentuk dokter-dokter kecil, ya, di sekolah-sekolah yang kami di wilayah kerja kami, di wilayah kerja Puskesmas Bangko Kanan. Ya, Bang Sam. Jadi mudah-mudahan kami bisa melayani dengan masyarakat sampai kemanapun di daerah kami ini. Jadinya terutama lagi di sekolah-sekolah tentang narkoba, tentang free sex atau seks seksual bebas untuk remaja-remaja. Pelayanan kami baik juga pencegahan anemia. Jadi berarti itu termasuk dalam upaya preventif barangkali ya? Preventif, pencegahan ya. Jadi kami bisa mencegah itu sampai, itulah pelayanan-pelayanan kami di sekolah juga, dan di posyandu juga kami layani balita-balita. Jadi kami memberikan kesehatan pada usia dini, itulah intinya. Baik. Ya. 20 menit itu memang waktu yang sangat singkat sekali untuk bisa berbincang-bincang. Karena pertanyaan saya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita dibatasi waktu nih. Siap. Pak Kapus juga Pak Dokter. Siap. Tapi sebelum ditutup, Siap. ya saya biasa suka sekali itu di akhir acara saya meminta 3 kata untuk puskesmas ini. Nah, dari Pak Kapus dulu lah. Saya minta 3 kata untuk puskesmas ini. Apa? Sampaikan. Sehat masyarakatku, adil merata. Sehat masyarakatku, adil merata. 4 ini. Pak, kita kurangi saja. Iya, enggak. Sehat masyarakatku, penuh keadilan. 4 juga, Pak. 4 juga. Iya. 3 karena aja. Karena Pak Kapus 4, saya harus adil. Iya. Pak Dokter juga 4. Ya, silakan. Kami melayani dengan setulus hati. Kami melayani dengan setulus hati. 5 jadinya, Pak. Iya, kalau saya lagi ya. Puskesmas ini. Bravo Puskesmas Bangko Kanan. Bangko Kanan kan satu kata lah ya. Iya. Boleh ya kan? Iya.
Bravo Puskesmas Bangko Kanan. Oke, Amin. terima kasih Amin. Pak Kapus, Siap, terima kasih siap. Pak Dokter Ya, atas perbincangan yang mengasihkan ini, dan pemirsa kita sudah melihat bagaimana Puskesmas Bangko Kanan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya membangun dan menjaga kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Bangko Pusako, khususnya dalam areal wilayah kerja dari Puskesmas Bangko Kanan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.